Dan untuk mengetahui lebih detail mengenai pelayanan pasien COVID-19 oleh Rumah Sakit Siloam, kita akan menanyakannya langsung kepada Chief Executive Officer Siloam Hospitals Group, Caroline Riyadi. Halo Ibu Caroline. Selamat sore, Pak. Iya, gimana kabarnya? Pak. Ya, ini kalau kita ingin tahu tentang partisipasi Siloam Group sendiri begitu ya dalam penanganan COVID-19, kita tahu kasus pertama di Indonesia itu awal Maret, 2 Maret 2020. Sudah apa saja yang dilakukan oleh Siloam Hospitals Group sampai sejauh ini? Baik, Pak. Terima kasih kesempatannya untuk berbagi di sore hari ini. 8 minggu yang terakhir menjadi 8 minggu yang cukup menantang bagi kami semua. Bukan hanya masyarakat, tetapi pemerintah, juga rumah sakit, karena ini adalah sesuatu hal yang belum pernah dialami Indonesia ataupun dunia. Tapi melalui ini kami sangat bersyukur bahwa Siloam diberikan kesempatan untuk mendukung upaya pemerintah untuk penanggulangan dari COVID ini. Prioritas kami di dalam beberapa minggu ini adalah satu, kita mengamankan staf dan dokter sehingga mereka terus bisa melayani pasien. Yang kedua tentu adalah pelayanan kepada pasien COVID, dan yang ketiga adalah pelayanan pasien secara umum. Kita percaya bahwa wabah yang sedang kita alami tidak akan selamanya, jadi hanya untuk sesaat saja. Tetapi kita percaya bahwa apa yang akan terjadi di dalam beberapa minggu dan bulan ke depan akan mempunyai dampak yang luar biasa, bukan hanya pada pasien, pada keluarga, pada masyarakat, dan seluruh negara. Sehingga kami melakukan beberapa upaya untuk mempersiapkan kapasitas dan kapabilitas untuk mendukung pemerintah di dalam upayanya. Beberapa hal yang kami lakukan, yang pertama tadi juga sudah disinggung bahwa kami mempersiapkan sejumlah beds yang memang dikhususkan untuk pasien yang terinfeksi dan pasien yang PDP. Mengapa? Karena jika kami melihat apa yang sudah dialami oleh beberapa negara lain, kami tahu bahwa akan terjadi lonjakan kasus yang cukup tinggi. Dan jika itu terjadi, maka akan ada keterbatasan dari jumlah beds dan terutama fasilitas ICU dan ventilator. Sehingga itu dulu yang kami siapkan. Setiap rumah sakit kami siapkan beberapa beds yang kami khususkan. Dan waktu dikhususkan itu berarti dipisahkan dari pasien-pasien yang tidak bergejala infeksi. Sehingga pasien yang lain aman, pasien COVID juga bisa tertangani dengan baik. Berarti itu memastikan bahwa itu terpisah dari pelayanan lainnya, secara ventilasi juga terpisah, staf dan dokter yang masuk sudah diperlengkapi dengan APD yang sesuai dan dengan protokol yang sudah kami tentukan. Yang kedua adalah kami mengkhususkan 2 rumah sakit untuk khusus melayani pasien COVID. Mengapa? Karena kami tahu dengan demikian lebih banyak pasien yang bisa dilayani. Dan yang ketiga, kami melakukan berbagai upaya untuk bisa melakukan testing. Mengapa? Karena di situasi wabah, kita tahu bahwa testing adalah ujung tombak. Jika kita tidak melakukan testing, itu sama seperti kita berada di dalam ruangan yang gelap dan kita meraba-raba. Kira-kira ini terinfeksi apa tidak? Kira-kira ini gejalanya cukup kuat apa tidak? Kenapa? Terutama karena virus COVID-19 ini gejalanya itu tidak selalu khas. Bahkan banyak pasien yang terinfeksi kami temukan adalah datang tanpa gejala atau bahkan dengan diagnosa lainnya seperti demam berdarah. Sehingga dengan demikian testing itu penting sekali. Nah, dengan kemampuan testing, tadinya kita yang di ruangan gelap itu meraba-raba, itu seperti kita menyalakan lampu senter. Tiba-tiba hal-hal yang tadi kita lihat hanya bayang-bayang saja menjadi jauh lebih besar. Implikasinya apa? Implikasinya adalah kita lebih baik untuk melindungi staf dan dokter, juga kita melakukan pencegahan dengan pasien lain sehingga pasien lain lebih aman, dan yang ketiga adalah perawatan pasien lebih akurat. Demikian kurang lebih beberapa hal yang sudah dilakukan di dalam terkait COVID, Pak.
Ya ini Bu Caroline, kalau kita lihat tadi kan 1.000 lebih bed begitu ya tersebar di 39 rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit Siloam khusus yang untuk menangani COVID begitu, dan bahkan juga katanya dibuat juga rumah sakit darurat ya Bu ya. Ini artinya juga untuk menanggulangi apabila nanti ada ledakan jumlah pasien. Saya tertarik untuk berbicara soal tes tadi ya. Tes PCR ada dan kemudian rapid test ada. Ini kemampuannya per hari sudah berapa Bu untuk rapid test di Siloam dan kemudian untuk juga tes PCR? Kita tahu bahwa banyak pembicaraan dan juga banyak berita dan informasi yang keluar juga di sosial media terkait testing. Kenapa sampai banyak sekali informasi? Karena jelasnya masyarakat ingin tahu bagaimana kita bisa, dia bisa aman dan tahu pasti terinfeksi COVID apa tidak. Tes yang paling banyak yang digunakan pada saat ini adalah rapid test. Rapid test kita tahu cepat, jauh lebih murah, tapi tentu karena berdasarkan antibody itu tidak terbentuk sampai beberapa hari dan minggu setelah pasien terinfeksi. Jadi tingkat akurasi jauh lebih rendah. Tetapi dengan satu tes yang lainnya, yang kita sebutkan sebagai RT-PCR, ini mempunyai tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dan dianggap sebagai golden standard secara global. Bedanya apa? PCR mengetes kehadiran virus. Kalau rapid testing mengetes kehadiran dari antibody. Tetapi PCR, untuk melakukan tes PCR tentu perlu equipment yang jauh lebih kompleks dan proses yang lebih panjang. Sampel yang dipakai untuk rapid testing itu hanya menggunakan darah dari ujung jari, tetapi untuk PCR perlu dilakukan swab. Mungkin banyak yang sudah dengar. Jadi ada seperti cotton bud yang panjang, masuk ke hidung dan swab di dalam untuk mengambil sampel yang ada di dalam. Lalu itu dibawa ke lab, lalu virus diekstraksi, baru dilakukan PCR. Jadi proses yang cukup panjang, biaya yang lebih tinggi. Saat ini di Indonesia terdapat sejumlah lab pemerintah maupun swasta yang sudah melakukan, dan pemerintah sangat mendorong siapa yang mempunyai kapabilitas untuk melakukan PCR sesuai dengan standar yang sudah dikeluarkan untuk segera melakukan. Karena lebih banyak kemampuan testing yang kita bisa lakukan di Indonesia, tentunya akan membantu penanganan COVID yang ada di Indonesia. Saat ini Siloam bekerja sama dengan UPH dan Mokhtar Riyadi Institute of Nanotechnology untuk melakukan proses PCR yang ada di Karawaci. Oke. Sekian. Ya, Bu Caroline, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa.